Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal CAT PPS Pemilu 2024. Baiklah, soal yang pertama, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem yang pertama distrik berwakil banyak, yang kedua proporsional terbuka, yang ketiga first past the post, yang keempat ini suara terbanyak, dan yang kelima proporsional. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu pasal 168 ayat 3 yang berbunyi, pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Jadi jawabannya di sini adalah alfa. Yang kedua, soal nomor 2 ini, pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem masih sama opsinya dengan nomor 1 tadi, distrik berwakil banyak, proporsional terbuka, first past the post, two round system, proporsional. Yang nomor 2 ini untuk memilih DPR dan DPRD. Masih dengan undang-undang yang sama, Undang-Undang Pemilu pasal 168, tapi di nomor 2 ini adalah ayat 2 yang berbunyi, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Jadi jawabannya bravo. Baiklah, soal nomor 3. Pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem. Pada pemilu 2009 dilaksanakan dengan sistem two round system. Apa artinya two round system? Pada two round system sama dengan dua putaran atau sistem dua putaran. Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang apabila perolehan suaranya tidak mencapai 50% plus 1. Artinya suaranya tidak mencapai syarat minimal suara mayoritas. Apabila putaran pertama belum didapatkan suara mayoritas absolut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Pesertanya diambil dari dua kontestan yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu putaran pertama. Jadi, pada pemilu 2009, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem two round system atau dua putaran. Oke, next, nomor 4. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. Jadi jawabannya delta. Baik, soal nomor 5. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Baik, berdasarkan Kepres nomor 33 garing P tahun 2022,
Pelantikan anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Jadi, yang memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu secara administratif adalah Presiden. Kalau KPU berdasarkan Kepres nomor 33/P. Kalau Bawaslu berdasarkan Kepres nomor 34/P tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi jawabannya Presiden. Nomor 6. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali kotak suara iya, sampul kertas segel iya, surat suara, tinta, kecuali obeng untuk mencoblos. Biasanya kan bukan obeng, biasanya paku. Jadi jawabannya bravo. Baiklah, soal nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu A. Paling lama 7 hari, B. Paling lama 6 hari, C. Paling lama 5 hari, D. Paling lama 4 hari, dan E. Paling lama 3 hari. Jawaban yang benar adalah E, yaitu paling lama 3 hari kerja sejak kasasi didaftarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari kerja sejak kasasi didaftarkan. Jadi jawabannya adalah error. Selanjutnya nomor 8, daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah, jawabannya di sini adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Jadi jawabannya Charlie. Baik, soal nomor 9. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat dengan DPD, biasa disebut juga dengan legislator. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang, di mana jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga, tidak melebihi dari sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD RI periode 2019-2024 berjumlah 136 orang yang terdiri dari 4 orang setiap provinsi. Jadi jawabannya di sini adalah C. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah 4 orang. Baik, nomor 10. Ketua DKPP
dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. Anggota tertua, B. Anggota termuda, C. Anggota tertua dan termuda, D. Salah satu anggota dari 7 anggota, E. Dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama diketahui dulu apa itu DKPP. DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini terdiri dari 7 anggota. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat profesional dalam bidang kepemiluan dan ditetapkan bertugas per 5 tahun. Masing-masing satu perwakilan dari unsur KPU, satu dari KPU, dan satu dari Bawaslu. Sedangkan 5 orangnya dari unsur masyarakat profesional dalam bidang kepemiluan. Jadi jumlah anggotanya itu ada 7. Proses pemilihan ketua DKPP dilakukan berdasarkan rapat pleno, di mana salah satu anggota dari 7 itu yang akan menjadi ketua. Jadi jawabannya di sini adalah delta.